Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 29 Agustus 2021 tertulis dalam Injil Markus pasal 7 dimulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Topik khotbah minggu ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan mampu melihat hati seseorang sampai kedalaman hati kita, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sedangkan di hadapan sesama manusia, kita bisa saja menutupinya, karena manusia tidak dapat melihat hati orang lain. Manusia hanya bisa melihat tampak luarnya. Kadang-kadang kelihatan baik sekali, padahal ada udang di balik batu. Manusia sering melihat dari keadaan fisik atau penampilan luarnya. Zaman sekarang banyak orang yang bangga memberitahukan berapa harga outfit yang ia pakai pada saat sekali pakai atau sekali tampil. Mulai dari pakaiannya, sepatunya, tasnya, dan semua yang ia pakai. Dan orang akan memandangnya, akan mengaguminya, dan terkecoh dengan penampilan lahiriah. Padahal lahiriah tidak menjamin hatinya baik. Jauh sebelum gereja membentuk dirinya sebagai institusi, sudah terjadi pergesekan yang signifikan antara Injil dan adat budaya. Bahkan sampai sekarang, diskusi tentang topik ini selalu menimbulkan perdebatan yang paling panjang. Sebagai manusia yang mewarisi nilai-nilai budaya sekaligus manusia beragama diperhadapkan pada pertanyaan etis.
Apakah kita mau mengutamakan salah satunya atau memperlakukan keduanya secara bersama atau bahkan tidak sama sekali? Bila diperhatikan, ternyata banyak orang Kristen menganggap kebudayaan itu adalah suatu hal yang harus ditinggalkan atau dibuang karena menurut mereka budaya atau adat istiadat tersebut berasal dari setan. Hingga akhirnya banyak orang yang anti misalnya dengan ulos dan membakar ulos, padahal ulos adalah hasil karya anak bangsa di tanah Batak. Namun di sisi lain, ada banyak juga orang Kristen menganggap kebudayaan itu adalah hal yang harus diikuti dan dipelihara. Mereka menganggap bahwa kebudayaan itu datangnya dari Tuhan, sehingga kebudayaan dapat disejajarkan dengan firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang lebih patuh kepada ajaran kebudayaan atau adat istiadat daripada kepada ajaran Alkitab. Akhirnya timbullah orang-orang yang lebih marah jika dikatakan manusia yang tidak beradat daripada manusia yang tidak bertuhan. Sebagai contoh, banyak orang Kristen ketika hula-hulanya datang pada hari Minggu membawa makanan ke rumahnya, keluarga itu lebih memilih tidak pergi beribadah ke gereja karena mereka lebih menghormati hula-hulanya yang datang ke rumahnya. Mereka lebih takut disebut manusia yang tidak beradat daripada disebut manusia yang tidak bertuhan. Arya de Cooper, seorang penulis buku, dia mengatakan demikian. Bila Injil disesuaikan dengan kebudayaan, maka bahaya sinkritisme selalu mengancam. Terlebih-lebih apabila keaslian Injil dikorbankan demi keaslian kebudayaan. Di sisi lain, ada orang yang menganggap kebudayaan itu adalah berkat Tuhan yang seharusnya dipakai untuk memberkati manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kebudayaan tersebut dipraktekkan. Artinya, bila kebudayaan itu sejalan, tidak bertentangan, tetapi dapat menolong orang Kristen untuk bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan, maka kebudayaan itu harus diterima dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pasal 7 ini kita melihat Yesus kedatangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menemui Yesus. Ada motif terselubung di balik kedatangan mereka menjumpai Yesus, yaitu mereka datang untuk mencari kesalahan Yesus. Maka ketika mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan yang tidak terlebih dahulu dibasuh, lalu mereka mempertanyakan itu kepada Yesus, sebab menurut mereka murid-murid Yesus sudah najis. Cuci tangan sebelum makan sebenarnya adalah sesuatu yang baik untuk kesehatan. Namun bagi orang Yahudi itu sudah menjadi budaya yang harus dilakukan. Jika tidak cuci tangan sekalipun di tempat tidak ada air, tidak boleh makan. Jadi cuci tangan bukan karena kebutuhan untuk bersih, melainkan suatu adat yang harus dilaksanakan sebelum seseorang itu makan. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi, Yesus sendiri mengetahui adat istiadat yang dimiliki bangsa Yahudi. Karena itu Yesus merespon dengan mengkritik cara orang Farisi dan ahli Taurat memahami adat istiadat
dengan mengatakan, Yesus berkata, sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Selain itu, orang Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua. Jika firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi orang Yahudi berpikir, kalau mereka sudah mempersembahkan kepada Allah, maka tidak perlu lagi memperhatikan orang tua. Tradisi dan adat istiadat tidaklah salah seluruhnya. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Tuhan. Karena itu, Tuhan justru menegur dan menantang pemahaman orang Yahudi dan ahli Taurat yang telah menempatkan adat istiadat di atas perintah Tuhan. Mereka lebih menghormati ketetapan adat istiadat daripada ketetapan Tuhan. Menurut Yesus, hal yang prinsip bukanlah apa yang dari luar dan masuk ke dalam diri orang tersebut yang menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari orang itu, itulah yang menajiskannya. Karena itu, Yesus tidak menegur para murid yang dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Sebab yang terpenting bagi Yesus adalah apa yang mewujud nyatakan dalam sikap dan perbuatan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Bukan apa yang masuk, bukan apa yang diterima, bukan apa yang dipelajari, diresapi, diketahui dan dipahami. Tetapi ketika yang keluar itu adalah berbagai kejahatan seperti yang tertulis di dalam ayat 21 sampai 22. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, hujat, kesombongan, kebebalan. Perbuatan-perbuatan inilah yang menajiskan seseorang tersebut. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini, ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, perintah Allah jauh lebih tinggi daripada peraturan dalam tradisi atau adat istiadat. Mencuci tangan sebelum makan adalah sangat baik kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19, mencuci tangan secara teratur bukan lagi dilakukan pada saat mau makan, tetapi dilakukan sesering mungkin agar terhindar dari virus corona. Tetapi ketika tindakan itu menjadi dasar untuk menilai iman seseorang, maka persoalan pun menjadi lain. Dengan tegas Yesus menjawab, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus menegaskan bahwa adat istiadat merupakan hal yang penting. Tidak ada yang salah dengan adat. Tetapi ketika adat istiadat malah membuat manusia tidak manusiawi lagi,
manusia harus lebih berpegang kepada perintah Allah. Beberapa gereja ada yang mempercayai dan memiliki ajaran tidak boleh makan daging yang dimasak dicampur dengan darah atau disebut daging yang margota. Maka kita, orang Kristen yang memakan daging yang margota, tentu harus menghormati mereka dan tidak boleh memaksakan mereka harus memakan daging yang margota tersebut. Tetapi hendaknya juga mereka tidak boleh menyatakan bahwa orang Kristen yang makan daging yang margota adalah orang yang najis, orang yang tidak kudus. Saya sendiri adalah orang yang suka makan daging yang margota. Tidak enak rasanya makan daging babi kalau tidak daging yang margota. Karena itu mereka yang tidak makan daging yang margota tidak boleh menyebut bahwa saya adalah orang yang najis, bahwa saya adalah orang yang tidak kudus karena makan daging yang margota tadi. Maka melalui firman ini kita sudah diingatkan bahwa yang menajiskan manusia itu bukanlah makanan atau bukan makanan yang membuat kita menjadi kudus. Yang kedua, hendaknya kita mengenal Allah dengan baik seperti Allah mengenal kita. Allah sungguh mengenal kita dengan baik dan Dia begitu peduli kepada kita. Jika Allah kenal kita, apakah kita sudah berusaha untuk mengenal Allah lebih baik? Seringkali kita merasa perlu untuk sungguh-sungguh mengenalnya. Ketika Allah peduli, kita malah tidak peduli kepadanya dan hanya menggantungkan harapan kepada manusia, kepada harta benda, atau kepada situasi dan kondisi saja. Kita terus meminta Allah menolong dan mengerti kita, tetapi kita lupa mengasihi Dia. Saat kita mengenalnya, kita akan tahu bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Kasih setianya kekal sampai selamanya, tidak akan pernah hilang, dan Dia selalu menginginkan kita beroleh segala yang terbaik yang berasal dari kekayaannya. Yang ketiga dan yang terakhir, Allah mengetahui isi hati manusia. Allah tidak dapat dibohongi oleh penampilan fisik atau perbuatan maupun kelakuan manusia. Karena semua itu dapat dibuat atau dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau mau melihat manusia sesungguhnya, lihatlah hatinya, karena dari hatinya lah terpancar kehidupan atau memancarkan siapa manusia tersebut. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan kita, ilmu dan wawasan yang kita miliki. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar di dalam tindakan. Kedalaman hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan, supaya Roh Kudus membantu kita mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga kita dapat mewujud nyatakan iman melalui perbuatan yang baik. Seperti yang pernah dikatakan Martin Luther, tokoh reformasi, dalam salah satu tulisannya. Dia mengatakan, siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semakin dimampukan merespon keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dan membuahkan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kita kembali berdoa.
Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, yang kami kenal dan sembah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, atas pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Engkau mengenal dan mengetahui isi hati kami. Bahkan Engkau mengetahui segala kerinduan hati kami, sebab Engkaulah yang menciptakan kami. Kami berdoa, biarlah kami dapat mensyukuri segala pemberian-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh saudara dan para sahabat kami yang sedang terbaring lemah karena sakit. Biarlah Engkau yang memberi kesembuhan dan kekuatan. Dan bagi yang berduka dan yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhanlah yang memberi kekuatan dan penghiburan, agar mereka hidup di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.